Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nasr Muhammad Balfas MHI. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Angkatan 3 di LPTK UIN Syaizu Purwokerto. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Praktek pembelajaran ini akan saya lakukan di kelas 11 dengan materi prinsip dan praktek ekonomi Islam. Berikut video pembelajaran, selamat menyaksikan. Selamat datang di SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto merupakan sekolah Islam swasta terbaik yang ada di Kabupaten Banyumas. Berdiri pada tahun 2008 di bawah naungan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Sekolah kami berlokasi di Jalan Profesor Dr. Suharso, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Lulusan muhadzaban. Istaitu itu. Wajah sarakum. Wa'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Pastinya senang dan bahagia ya. Baru saja mengikuti kegiatan GOS ke kampus ya. Baik, Ustaz absen terlebih dahulu ya. Abdullah Yafi, Ali Abqari, Erlangga, Hafiz Naufal, Irfan Gani, Rafli Ahmad, Yusuf Afaf. Ini berarti hadir semuanya ya? Alhamdulillah, semuanya hadir. Nah, berarti ini hari ini semangat ya, semuanya hadir, hawanya sejuk, Mas. Tapi sebelum Ustaz memulai pembelajaran hari ini, ya, Ustaz akan bertanya dulu pembelajaran yang lalu tentang praktik pengurusan jenazah. Nah, pasti masih ingat semuanya. Oke. Pertama kali kalau ada orang meninggal dunia, apa yang kita lakukan, Mas Burhan Aulia? Menutup mata. Betul sekali, menutup mata, terus mengikat dagunya. Supaya apa? Supaya tidak menganga gitu ya. Betul. Oke. Setelahnya dimandikan ya. Siapa yang harus memandikan, Mas? Kalau jenazah laki-laki siapa yang harus memandikan? Ya laki-laki juga ya. Oke. Kalau jenazah perempuan juga harus perempuan. Oke. Setelah dimandikan, jenazah akan dikafani. Kalau jenazahnya wanita, berapa lapis kain kafan? 5 lapis kain kafan. Kalau jenazahnya laki-laki, 3 lapis kain kafan. Ada kekhususan buat warna kain kafan enggak? Tidak ada. Cuman yang dianjurkan yang berwarna putih ya. Berarti sesekali pakai, kalau misalnya nggak ada kain kafan putih, pakai kain jarit, pakai spray bisa ya. Ketika kondisi musibah ya, nggak ada kain kafan, nggak ada kain mori, boleh kita menggunakan itu. Dan kemudian baru disolatkan. Nah, Mas Fikri, sholat jenazah berapa rakaat? Al-Fatihah. Rakaat kedua? Bukan ayat kursi ya.
membaca sholawat atas Nabi. Mungkin ke bawah dikit pagi tadi ya. Oke, rakaat ketiga membaca doa untuk jenazah. Contoh kalau doanya untuk jenazah laki-laki awalnya gimana? Allahumma gfir lahu atau laha? Allahumma gfir lahu. Kemudian rakaat keempat berhenti sejenak, boleh langsung salam atau berhenti sejenak doa untuk kaum muslimin secara umum boleh. Baik. Itu tata cara salat jenazah. Setelah salat jenazah selesai, lanjut ke prosesi pemakaman ya. Dengan tata cara yang telah kemarin kita lakukan. Dan hal ini layaknya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah kemarin Ustaz mendengar ada beberapa di antara kalian sudah langsung terjun ke masyarakat membantu anak tetangga yang meninggal dunia, ya, membantu menyiapkan kain kafan dan membantu memandikan jenazah tersebut ya. Sebuah upaya dan bakti sosial yang insya Allah menjadi amal jariah dan amal soleh. Ya. Inilah pembelajaran agama Islam. Bukan hanya sekedar teori-teori yang kita kaji, namun juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting, ya. Nah, begitu juga pagi hari ini kita akan mengkaji, mempelajari tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Intinya seputar teori-teori dasar muamalah. Ya. Ada muamalah, ada ibadah kan kita tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fikih muamalah, yaitu tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Yuk kita lihat apa saja tujuan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini insya Allah kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 9 tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah: 1. Menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2. Bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi sesuai syariat Islam. 3. Menelaah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Dan yang keempat, untuk kompetensi keterampilan adalah mempresentasikan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Nah, untuk hari ini, pertemuan pada hari ini, kita akan fokus pada materi, ya, apa itu jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan riba. 4 materi pokok ini akan kita bahas pada pagi hari ini yang cuacanya cerah ya, insya Allah. Pasti materinya akan lebih hidup kalau nanti kita diskusi, kalau nanti kita mengangkat contoh-contoh praktek yang ada di lapangan. Baik, begitu itu yang ingin kita capai tujuan pembelajarannya secara umum. Dan sekarang kita masuk ke materi. Baik, sekarang kita amati video tersebut ya. Silakan diamati dengan seksama. Ilustrasi transaksi jual beli. Baik, setelah mengamati video tadi, ya, apa yang kamu peroleh dari video tadi? Transaksi apa saja yang Anda saksikan? 1, ya, ada pedagang, ya, ada penjual, ada pembeli. Kemudian di situ ada barang dagangannya, ya. Contohnya tadi sayuran. Ada pasar tradisional, ada pasar yang modern. Kalau pasar tradisional kayak apa ya, Mas? Di sekitar kota kita apa contohnya? Pasar Wage, terus pasar Manis, pasar Pon. Itu contoh pasar-pasar tradisional, di mana layaknya di situ orang akan membeli langsung dengan uang tunai, ya, nggak pakai gesek ya. Namun kalau pasar-pasar modern
tidak perlu membawa uang cash, kita bisa belanja. Cukup dengan scan barcode atau bisa dengan gesekan kartu ATM ya, dengan menggesek kartu ATM alias debit ya. Ya, itu contoh praktik jual beli yang ada di masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas transaksi lain yang ada di sini, yang ada di video tersebut. Yang kedua adalah pinjam meminjam. Tadi ada yang pinjam ya, pinjam barang. Nah, pinjam meminjam itu sama nggak dengan memberi hadiah? Beda ya. Pinjam meminjam. Biasanya yang dipinjam barangnya kayak apa? Ya, barangnya bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Dan ketika dikembalikan ya masih utuh ya. Berbeda dengan sewa menyewa. Kalau pinjam meminjam itu artinya tanpa, tapi kalau sewa dengan, contoh sewa menyewa. Contohnya apa, Mas? Menyewa mobil, mengontrak rumah. Nah, itu ada masanya ya, dan juga ada biaya tarifnya yang harus dikeluarkan. Gitu. Itu contoh sewanya. Baik, kita akan kaji lebih dalam ke 3 transaksi tadi yang kita saksikan di video YouTube tadi. Untuk lebih detailnya nanti Ustadz akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama tentang akad jual beli, kelompok kedua tentang riba, kelompok ketiga tentang hutang piutang, dan yang terakhir tentang sewa menyewa. Ya, itu 4 kelompok. Silahkan bisa langsung mengelompokkan masing-masing ya, dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Dan nanti Ustadz akan bagi LKPD. Setiap kelompok akan mengerjakan bersama-sama LKPD tersebut ya. Jadi Ustadz akan bagi LKPD-nya. Kalian kaji materi dan kalian beri jawaban di lembar LKPD ini ya. Baik, silahkan mulai dibagi kelompoknya. Banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil. Namun sebelum kita mempersilahkan presentasi kelompok masing-masing, yuk kita berbicara atau berdiskusi atau membahas sedikit tentang muamalah dalam fikih Islam. Ya, kalau kita bicara muamalah itu seolah lawan kata dari ibadah. Ibadah merupakan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sesuatu yang sudah paten, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan muamalah itu sangat memungkinkan untuk dimodernisasi. Yang namanya akad akan terus berubah-ubah. Kalau kita kaji di buku-buku klasik, maka jual beli dengan tata cara klasik. Barang dengan barang atau barang dengan uang, atau yang senilai dengan uang. Namun kita lihat sekarang, jual beli, bahkan kita belum menyentuh barangnya, kita bisa pesan dengan online ya. Kita bisa dengan klik, dan bahkan kita nggak perlu memberikan mereka uang, cukup dengan transfer. Semakin berkembang zaman, transaksi akan semakin berubah.
berubah. Muamalah akan semakin berbagai macam wujudnya. Bisa semakin rumit, bisa semakin simpel, ya. Sehingga ketika katakan lagi bahwasanya muamalah merupakan hubungan antara manusia, hubungan sosial atau hablum minan nas. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian penting dan mendasar berupa larangan. Jadi apa yang dilarang? Allah jelaskan dalam Rasulnya. Yang dibolehkan banyak sekali. Oleh karena itu, sekali lagi kita garis bawahi bahwasanya hal atau ranah muamalah itu sangat terbuka dan bisa terus dikembangkan secara atau dengan melalui ijtihad, ya, dan sangat memungkinkan dilakukan modernisasi, perubahan-perubahan baru mengikuti tren masa kini atau kemajuan zaman dan iptek. Ada beberapa prinsip muamalah yang tidak berubah kapanpun, bisa disingkat dengan kata-kata maghrib. Dalam prinsip ekonomi Islam, uang akan menghasilkan uang jika ditambah, ada plusnya, ya. Uang ditambah apa? Bisa usaha, bisa kerja, bisa nanti berserikat, ya. Maksudnya berserikat adalah bekerja sama dengan orang lain, investasi dan lain sebagainya. Yang di sini itu ada kata yang bisa menghalang, yaitu resiko. Resiko untung besar atau resiko buntung alias rugi. Nah, nanti menghasilkan namanya profit atau hasilnya. Hasilnya jelas berupa uang, ya, atau aset-aset atau yang lain. Ini yang dibolehkan. Tapi kalau uang, ya, misalnya uang langsung menghasilkan uang kembali, ini nggak bisa. Uang tidak menghasilkan uang. Contoh, ya, Dablun meminjamkan uang kepada Komedi sejumlah 1 juta rupiah dengan jangka waktu 1 bulan. Namun Dablun memberi syarat kepada Komedi harus mengembalikan 1.100.000. Itu kan artinya uang menghasilkan uang tanpa Dablun tidak usaha apapun. Tidak bisa dalam syariat uang menghasilkan uang, inilah yang nanti masuk ke kategori riba, ya. Nanti kita akan bahas di kelompok utang piutang bahwasanya utang piutang itu adalah sebuah amalan soleh, membantu teman, bukan mencari keuntungan. Ya, nanti kalian bisa baca di sini, ya. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli yang barang haram, tidak boleh dengan cara yang spekulasi judi, tidak boleh mempermainkan takaran timbangan, yaitu mutafifin, ya, ini tatfif. Ya, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Ini riba itu unsur yang mengharamkan sebuah transaksi. Ya. Contoh, ya, nanti kita akan mengkaji di situ riba itu yang bagaimana dan yang tidak riba yang bagaimana. Karena riba adalah sebagian ulama menerjemahkan riba adalah semua tambahan atau manfaat yang disyaratkan dalam sebuah transaksi hutang piutang. Baik, sekarang kita mempersilahkan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya singkat, ya, kurang dari 2 menit. Kami persilahkan kelompok yang pertama, kelompok jual beli terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari hasil diskusi kelompok kami terkait jual beli. Jadi yang pertama yaitu pengertian jual beli. Kami ambil pengertian singkatnya saja, yaitu kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda itu selamanya. Dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya ini bunyinya dari potongan ayatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba al-ayat, yang artinya dan Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba.
Selanjutnya adalah syarat-syarat jual beli. Yang pertama, harus ada penjual dan pembelinya, di mana penjual dan pembelinya itu harus sudah balik, berakal, dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan orang lain. Yang kedua, uang dan barangnya harus yang pertama halal dan suci, yang kedua bermanfaat, yang ketiga barang dapat diserah terimakan, yang keempat keadaan barang diketahui penjual dan pembeli, yang kelima barang milik sendiri, barang atau uang yang milik sendiri. Yang ketiga yaitu ijab qabul. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Kalau ada tambahan sedikit tadi yaitu tentang khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar yaitu adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Jadi Islam itu membolehkan adanya melakukan khiyar, karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, bukan tanpa paksaan. Misal kita mau membeli sesuatu, kita mau mengecek dulu barangnya nih, sayur misalnya sayur kangkung, kita cek terlebih dahulu visi barangnya. Oh, misal ada yang kurang serak, misal ada hitamnya sedikit atau kurang sayur yang kurang hijau dan sebagainya, kita boleh membatalkannya. Jadi kadang ada beberapa orang yang justru merasa tidak enak, jadi membelinya itu hanya karena perasaan, aduh udah terlanjur ngambil barangnya, udah langsung bayar aja lah. Padahal sebenarnya dalam Islam ada yang namanya khiyar, yaitu boleh membatalkan bila misal kita kurang suka atau kurang cocok dengan barang tersebut. Ya, jadi kurang lebih seperti itu saja presentasi singkat dari kelompok kami, kelompok jual beli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Baik, tadi ini yang dijelaskan ya Hafiz secara umum ya, uangnya, barangnya halal dan suci, bermanfaat dan milik sendiri, barang dapat diserah terimakan dan diketahui oleh penjual dan pembeli. Ya, kalau barang nggak diketahui kayak apa itu termasuk gharar. Barang harus bisa diserahkan, jangan jual sesuatu tapi barangnya entah di mana nggak bisa diserahkan. Dan kalau penjualnya masih anak kecil di bawah 7 tahun, apakah sah transaksi jual beli? Tidak, karena syaratnya adalah akil balik. Contoh, maaf, ada ODGJ menjual smartphone ke Anda dengan harga murah. Apakah transaksi yang terjadi itu sah? Tidak, karena harus berakal. Nah, bahkan kalau jual beli karena dipaksa, diancam, itu pun tidak sah. Jadi akadnya bisa dibatalkan sepihak. Oke? Dan akad atau sighah harusnya jelas, pernyataan penjual dan pembeli jelas. Tapi kalau di pasar modern tidak ada. Saya beli, saya jual, tidak ada. Ya, langsung ambil barang, bayar di kasir. Itu bentuk transaksinya. Dan jelas dipahami harganya ya, harganya tertera di situ. Ada hal kearifan lokal yang perlu kita ketahui di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin atau Martapura. Ketika orang mau jual beli dan sudah seret pembelinya, maka pembelinya akan mengatakan tukarlah, ya, juallah. Kata-kata tukarlah, aku beli ya. Kata penjualnya, ya aku jual. Itu ada kata-kata itu untuk memantapkan transaksi jual beli. Ini terjadi di pasar tradisional pun terjadi. Bukan cuma pembelian dalam harga yang fantastis atau barang-barang yang gross, tidak. Seperti ini. Beli sembako pun bisa seperti itu. Kearifan lokal yang cukup unik dan selaras dengan syariat Islam ya. Tukar itu artinya membeli di sana, artinya menukar, artinya tukarlah aku beli ya. Jual artinya menjual. Itu bahasa Banjar di sana. Bisa kalian cek lagi nanti teman kalian yang ada di Banjarmasin atau Martapura. Baik, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang utang piutang. Jadi yang pertama adalah pengertian. Nama lain dari utang piutang itu adalah qard. Secara istilah, utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa ia akan mengembalikan yang diterimanya dalam jumlah yang sama dalam jangka waktu yang disepakati. Lalu hukum utang piutang. Hukum asal utang adalah mubah atau boleh.
sedangkan orang yang memberikan hutang adalah sunnah. Dalam keadaan terdesak, hukum berhutang bisa berubah menjadi wajib. Lalu hukum hutang piutang terkait hal-hal yang melanggar syariat adalah haram. Terus yang ketiga adalah rukun hutang piutang. Ada 3 rukun hutang piutang di sini. Yang pertama adalah pemberi hutang dan juga orang yang berhutang. Lalu yang kedua harta yang dihutangkan. Lalu yang ketiga adalah sifat ijab qabul. Lalu orang yang meminjam hutang atau yang meminjam hutang itu harus mengembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya. Apabila ada kelebihan dari maupun itu dari kesepakatan peminjam ataupun yang meminjam, maka itu disebut dengan riba. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai diskusi kelompok kami tentang riba. Jadi pengertian riba sendiri adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang, di mana hukumnya haram yang telah ditetapkan di surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Allahu bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian riba sendiri memiliki banyak macam-macam. Yang pertama ada riba fadli, yaitu riba yang barangnya sejenis dan timbangannya tidak sama. Kemudian yang kedua ada riba qardi, yaitu pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikan. Kemudian yang ketiga ada riba yadi, yaitu jual beli barang sejenis tapi timbangnya sama. Kemudian yang keempat riba nasi'ah, yaitu jual beli dengan penyerahan barang tapi pembayarannya setelah beberapa waktu kemudian. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami mengenai riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 3 tentang riba ya. Secara garis besar, riba merupakan sebuah tambahan yang disyaratkan dalam sebuah akad hutang piutang. Nah, namun dalam prakteknya riba ternyata ada berbagai macam jenis. Nah, di sini ada riba yang dalam hutang, qard tadi yang disebutkan qard. Ada juga riba yang dalam jual beli. Kalau dalam kerangka jual beli, maka riba itu ada 2, riba nasi'ah dan riba al-fadl. Kalau dalam ranah hutang hanya ada 1, yaitu riba an-nasi'ah. Dalam ranah hutang yang paling gampang dimengerti, paling tergambar jelas bentuk transaksinya. Yang pertama dalam utang atau al-qard ya. Riba al-qard contohnya 1, pinjam beras 10 kg namun kembalinya 11 kg. Boleh nggak kita barter tukar barang? Boleh. Yang penting barangnya nggak boleh barang ribawi. Makanan pokok termasuk salah satu kategori barang ribawi. Jadi nggak boleh ditukar dengan jumlah yang berbeda. Contoh, ya, Hanif punya beras super premium rojolele dengan harga 1 kg 800.000 rupiah. Maaf, bukan 800.000 rupiah ya, itu 1 kantong besar. Katakan 5 kilo itu dengan harga 75.000 atau 80.000 ya, 5 kilo. Ternyata Hauzan punya beras biasa, IR biasa, 1 kilonya cuma 10.000. Namun Hauzan ingin merasakan beras yang super premium tadi, sehingga Hauzan membeli beras dari Hanif 1 kg dengan tukar atau dengan tukar barang beras yang dimiliki Hauzan 2 kilo. Jadi 2 kilo beras IR biasa dengan 1 kg beras ya premium super tadi ditukar. Ini namanya riba, nggak boleh. Hauzan jual 2 kg beras ke orang itu atau ke toko, dapat uang kan 20, nah baru membeli berasnya. Nah, jadi nggak bisa beras dengan beras. Kalau mau beras dengan beras,
Kalau yang dibolehkan 1 kilogram dari emas Hauzan dengan beras biasa tukeran dengan 1 kilogram beras premium. Kalau mau sukarela boleh, sah. Tapi kalau sudah lebih kilogramnya masuk hukum ribawi. Ini yang disebut riba dalam urusan barang ya, jual beli. Kemudian kalau masalah hutang, ini pinjam uang dikembalikan utuh tapi plus jasa atau hadiah. Pinjam 100.000 dikembalikan 100.000 plus ada hadiahnya. Syaratnya kamu harus ajak aku mancing. Karena si peminjam uang mensyaratkan, itu berarti masuk riba. Pinjam uang 1 juta, jika 2 bulan tidak lunas tambah jadi 1,5. Ya. Riba duyun atau riba dain, riba hutang. 1 contohnya beli motor dengan cicilan, jika cicilan terlambat kena tambahan 5%. Tambahan itu kalau telat itu yang dimaksud riba. Tapi kalau menjual barang dengan harga yang berbeda, antara tunai dengan tidak tunai berbeda, boleh. Itu yang disebut sebagai bai'us salam. Contoh misalnya smartphone atau apa gitu ya, tablet. Tunai harganya misalnya 3,7 juta. Sedangkan kalau mau diangsur dalam kurun waktu 5 bulan, maka harganya 5 juta, ya. Harganya 5 juta. Kenapa berbeda boleh? Karena di sini nanti ada resiko barang tersebut naik. Bahkan ada resiko-resiko lain. Sehingga dalam syariat jual beli yang seperti ini dibolehkan. Namun sudah tertera jelas, tunai sekian, kredit sekian, sudah jelas. Dan tidak ada denda harta, denda uang. Kalau telat nanti enggak. Yang penting 5 bulan diangsur, selesai. Begitu. Kemudian kita lihat dalam jual beli riba nasiah dan riba fadl. Antar barang ribawi yang sejenis seperti yang saya contohkan tadi ya. Contoh emas 10 kg didudukan dengan emas 8 kg. Misal Umar datang membawa emas dari Dubai 10 gram. Ternyata emasnya itu sangat mengkilau luar biasa, memikat hati Galang ya. Tak kuat melihat godaan emas yang begitu mengkilau, memukau, maka Galang meminta. Karena Pak Umar membawa banyak emas. Akhirnya Galang bilang, tuker dong 1 dengan emas koleksiku. Produksi lokal, bukan produksi perusahaan BUMN, tapi lokal punya warga. Cuma emas murni, hanya nggak ada stempelnya Dubai gitu ya. Kalau punya Pak Umar ada tulisannya Dubai, sehingga apa yang dimiliki Galang yaitu 15 gram emas ditukar dengan 10 gram emas tapi yang mengkilau yang dari mereknya Dubai. Ini namanya riba. Kalau mau sama-sama emas ya 10 gram. Mau itu emas produksi Antam, produksi Dubai, Hong Kong sama saja. Ya. Antar barang ribawi yang tak sejenis. Nah, contoh riba nasiah atau ribaiyah, emas ditukar dengan perak tapi tidak tunai. Nukernya nanti entah kapan dan lebih. Contoh. Nah, ini beberapa contoh transaksi ribawi yang ada di sekitar kita. Semoga bisa dipahami. Baik, kita masuk ke kelompok yang terakhir, sewa menyewa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa yaitu dalam fikih Islam disebut ijarah, yang berarti imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Dasar hukumnya yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun sewa menyewa ada beberapa. Yang pertama ada mu'jir dan musta'jir. Yang kedua ada jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga pelaku sewa menyewa harus telah balik dan berakal sehat.
Yang keempat, harga sewa dan cara pembayarannya harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Contohnya yaitu nyewa rumah, nyewa mobil, nyewa motor, nyewa kostum-kostum tertentu, nyewa tanah, dan lain-lain. Begitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi akhir, yaitu penutupan kelas. Alhamdulillah tadi 4 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, luar biasa ya, dan setelah kita komunikasikan antar kelompok juga, sehingga kita menarik banyak kesimpulan tentang akad transaksi jual beli, hutang piutang, juga tentang riba serta sewa menyewa. Nah, satu hal yang ingin Ustaz refleksikan pada akhir pembelajaran pagi hari ini adalah yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Karena dalam hal muamalah, syariat Islam hanya memberikan larangan-larangan secara umum. Seperti tadi larangan transaksi riba. Berarti yang selain itu boleh. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Padahal di dua transaksi itu sama-sama dapat keuntungan. Yang transaksi ribawi menguntungkan, yang jual beli juga menguntungkan. Tapi di situ ada perbedaan. Perbedaan yang mendasar. Apa tadi yang Ustaz sudah jelaskan di papan tulis? Perbedaan yang mendasar antara transaksi jual beli dengan transaksi ribawi yang sama-sama meraup keuntungan. Perbedaannya di mana, Mas Nanda? Kalau yang halal itu uang tambah. Yang terakhir. Kalau yang perbedaannya halal dan haram, kalau yang halal itu uang tidak bisa langsung jadi uang, tapi harus ada usaha dan lain sebagainya. Kalau yang haram seperti ribawi itu uang bisa menghasilkan. Ya, betul sekali. Satu hal yang bisa menjadikan transaksi yang membedakan antara transaksi ribawi yang diharamkan sama yang jual beli yang dibolehkan. Dalam transaksi jual beli atau akad-akad yang lain, di situ ada resiko, ada usaha yang nantinya dengan usaha dan modal plus modal nanti bisa meraup banyak keuntungan dan halal. Namun transaksi ribawi itu hakikatnya uang atau yang senilai dengan uang itu bisa menghasilkan uang lagi. Seperti tadi, emas dan perak itu kan setara sama kayak uang. Emas ditukar dengan emas, sama-sama emasnya, tapi penukarannya jauh lebih banyak. Ini namanya keuntungan. Keuntungannya tidak diperbolehkan dalam syariat. Ini yang disebutkan riba. Orang meminjamkan uang, nanti balik lebih dari modalnya. Dia nggak mau tahu, yang penting balik, karena dia nggak akan berusaha, nggak akan mikir, nggak akan memutar itu uang. Yang penting saya pinjamkan uang, kembali sekian. Saya pinjamkan Anda 1 miliar, kembali 2 miliar. Selesai dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, kalau jual beli tidak, dengan 1 miliar tadi Anda membeli barang komoditas ekspor atau barang dagangan, dijual, diperjualbelikan, disebar atau diecerkan, yang beli brosur kemudian diecerkan. Di situ ada keberkahan, di situ ada keuntungan yang Allah ridhoi. Ya. Ingat, terkesan sama wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Semoga dengan pembelajaran yang singkat ini tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, kita bisa mampu bekerja sama mempraktekkan atau minimal kita bisa menghindari praktek-praktek transaksi yang di situ ada larangan agama, sehingga hidup kita menjadi berkah dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini pertemuan untuk pembelajaran PAI pagi hari ini. Mari kita untuk pembelajaran ini dengan doa dan salam. Silakan kelas. Dosa muhadaban. Ustaz doa. Mojo sarakun. Doa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yaman. Terakhir, Ustaz mengingatkan lembar LKPD nanti dikumpulkan dan selamat berjumpa kembali di pertemuan pekan depan membahas materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.